Makasih Bu Titin, Bapak Ibu sekalian. Izin untuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Yogyakarta dan yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi ya, atau mungkin saya Prodi atau yang mewakili serta Bapak Ibu dari eh, calon nominasi eligible sertifikasi dosen 2026. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk share screen. Jadi dari hasil menindaklanjuti eh, edaran dari LL Dikti, sebentar. Edaran dari LL Dikti 19 Juni kemarin deh, Bapak Ibu. Kami mengirimkan eh, Zoom kemarin malam ya untuk Bapak Ibu biar segera join dan mohon maaf agak mendadak kemarin karena berbarengan dengan agenda lainnya begitu. Dan dari edaran LL Dikti kami menginformasikan Bapak Ibu penarikan data eligible itu akan dimulai pada bulan Juli ini Bapak Ibu ya. Jadi eh, pada tahun 2026 ini akan ada dua gelombang Bapak Ibu ya. Gelombang nol dan gelombang satu. Namun kita akan masuk di gelombang satu ya Bapak Ibu. Karena yang gelombang nol itu untuk yang serdos tahun sebelumnya yang apa namanya ada ketentuan atau catatan yang tidak lolos begitu. Nah, untuk yang di gelombang satu yang ini akan kita persiapkan ya. Jadi intinya nanti berdasarkan timeline yang akan saya sampaikan di bawah ini. Nah, ada beberapa catatan juga di sini untuk memastikan ya Bapak Ibu dengan status aktifnya. Kali ini sudah kami sesuaikan ya statusnya aktif ya tidak sedang dengan tubel begitu. Kemudian hal-hal lainnya nanti ada beberapa perubahan ya nanti kami sampaikan aja langsung di teknis materi yang dari dikti langsung begitu. Nah, langsung ke timeline saja ya. Nah, untuk timeline ini kita nggak di gelombang nol tapi kita di gelombang satu. Nah, jadi kita informasikan juga Bapak Ibu bahwa persiapan pemenuhan Serdos ini eh, akan dibuka sampai tanggal 30 Juni Bapak Ibu ya dan akan ditarik data calon peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan pada tanggal 1 Juli. Ini nanti akan masuk ke eligible. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian bahwa eh, di dalam grup itu ada 20 dosen yang telah masuk nominasi Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa masuk nominasi? Karena ada beberapa syarat yang sudah terpenuhi sebelumnya ya, yaitu minimal 2 tahun sejak NIDN, kemudian yang kedua sudah memiliki Java, dan yang ketiga sudah memiliki BKD memenuhi selama 4 semester ke belakang. Kemudian ada syarat tambahan lainnya agar masuk ke eligible nantinya Bapak Ibu ya. Ada syarat tambahan untuk eligible ke berikutnya itu adalah Bapak Ibu harus memiliki pekerti Bapak Ibu. Pekerti itu harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang disetujui oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan eh, Tinggi ya yang hanya beberapa universitas saja yang bisa melakukan penyelenggaraan tersebut. Namun apabila Bapak Ibu memiliki pekerti dari tempat lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian yang berlaku sekarang, maka pekerti tersebut tidak bisa digunakan di Serdos yang saat ini begitu. Jadi itu perlu kami sampaikan. Ya, itu yang kedua ya, syarat tambahannya yaitu pekerti dan yang satu lagi itu adalah memiliki jurnal yang harus diajukan untuk validasi. Nanti akan kami sampaikan. Ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu yang masuk di 20 nama di grup tadi karena sudah memenuhi 2 tahun, sudah punya Java, dan sudah memiliki BKD 4 semester memenuhi. Dan ada lagi yang perlu dipenuhi adalah pekerti dan jurnal yang harus dimiliki Bapak Ibu sekalian ya. Dan kelima ini harus dipenuhi sebelum kalau di sini kan tanggal 30 Juni ya Bapak Ibu hari Selasa ya. Harapan kami Karti ataupun jurnal itu harus terpenuhi di tanggal 29 Juni ya Bapak Ibu ya. Eh, tapi sebenarnya untuk pekerti ini kan eh, periode ya dan kemarin periodisasi pekerti sudah sempat vakum ya berhenti sementara
Dan kemarin sempat dibuka lagi baru penyelenggaraannya saja perguruan tinggi yang bisa apa ya ada semacam re- regulasi lagi ya, peraturan pembaruan lagi dan kita belum tahu nanti siapa yang bisa atau di ACC oleh kementerian apakah UAD itu boleh menggunakan lagi menyelenggarakan lagi atau tidak bagaimana. Nah, itu yang masih menjadi eh, kami pertanyakan gitu ya. Terakhir kami pekerti itu kalau tidak salah di bulan Mei kemarin itu yang untuk FK karena mau akreditasi itu. Namun untuk yang sekarang kita masih belum ya Bapak Ibu nanti masih menunggu regulasi yang baru lagi. Dan yang terkait dengan jurnal itu semoga Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat ya. Karena untuk jaga-jaga nanti sistemnya error atau eh, ada gangguan lainnya gitu. Itu yang harapannya sampai tanggal 29 Juni ya, tidak 30 Juni ya Bapak Ibu hari Senin untuk jurnal Bapak Ibu sudah validasi. Validasinya bagaimana nanti akan kami jelaskan. Nah, untuk timeline berikutnya nanti tanggal 1 Juli Bapak Ibu yang masuk nominasi 20 orang itu akan dipastikan masuk ke eligible atau tidak ya. Karena yang masuk nominasi ada 20 itu belum tentu masuk eligible. Nah, ketika 1 Juli data sudah ditarik ya, kami harapan kami 20-nya itu sudah eligible semuanya ya Bapak Ibu ya, agar kemudian pada timeline berikutnya eh, 6 Juli ini nanti akan dilakukan eh, calon peserta Serdos eligible dan dinilai gelombang satu. Nanti ini kita akan dari SDM yang akan menilai untuk dapat diajukan begitu. Ya, kemudian tahap keduanya adalah penyusunan PDD UKTPT ya. Ini eh, masih sama dengan yang tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dan penilaian persepsi. Jadi di sini lah yang menjadi poin utamanya ya Bapak Ibu ya. PDD UKTPT itu penilaiannya sangat besar Bapak Ibu, yaitu terdiri dari Tridharma pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, nanti akan kami jelaskan terkait dengan Tridharma ini harus bagaimana strateginya. Karena untuk catatan kami juga ada beberapa dosen kami yang eh, kemarin kami dampingi itu tidak lolos Bapak Ibu dan itu menjadi catatan ya agar kita semua menjadi apa ya lolos begitu karena ada baik di dalam video pengajarannya maupun dalam deskripsi dirinya ada yang tidak sesuai ketentuan gitu. Nah, ini diselenggarakan tanggal 7 sampai 20 Juli Bapak Ibu. Harapan kami jangan mepet-mepet karena eh, ini perlu ada validasi dari SDM juga. Nanti validasi SDM harus ngecek dan memvalidasinya kembali gitu. Dan yang kelima adalah perhitungan penilaian persepsi Bapak Ibu dan pengajuan peserta panitia Serdos ya. Jadi ini dalam waktu yang sama 7 sampai 20 Juli Bapak Ibu mengajukan PDD UKTPT serta melakukan penilaian persepsional. Siapa yang melakukan penilaian persepsional nanti akan kami jelaskan, yaitu ada atasan, teman sejawat, serta dari mahasiswa juga. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus mengajukan koordinasi dengan tim begitu, dengan tim SDM siapa saja mahasiswa yang akan melakukan penilaian karena nanti satu token istilahnya hanya digunakan untuk satu mahasiswa dan itu bisa dikatakan nggak bisa di eh, apa namanya diulang gitu. Jadi kalau dinilai udah selesai gitu. Jadi nggak harus agak hati-hati di sini. Jangan sampai koordinasinya keliru. Satu mahasiswa menggunakan 5 token itu. Itu. Dan berikutnya untuk penilaian portofolio. Ini dilakukan oleh asesor perguruan tinggi ya. Ini tanggal 10 sampai 31. Kemudian yudisium perguruan tinggi 2 sampai 4 dan yudisium nasional 9 September. Jadi ini yang akan menilai dari pihak UNISA begitu BPSDM dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya yudisium nasionalnya tanggal 9 September begitu. Jadi yang poin krusialnya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Mulai dari tanggal sekarang sebenarnya sampai dengan tanggal 20 Juli. Jadi kita punya waktu sampai dengan ya sekitar 3 minggu ya untuk menyelesaikan semuanya. Tapi untuk saat ini
ya, yang urgent itu adalah untuk penyelenggaraan jurnal yang harus Bapak Ibu update atau validasi di dalam mana namanya? Di dalam akun sisternya Bapak Ibu. Nah, teknis caranya bagaimana nanti akan kami jelaskan juga. Oke, sudah selesai dan saya masuk ke dalam materinya Bapak Ibu. Nah, materi ini sama ya Bapak Ibu sekalian dengan yang sudah pernah dijelaskan Bapak Ibu sebelumnya mengikuti video dari YouTube atau mempelajari PowerPoint apa materi ini yang sudah kami share sebelumnya. Jadi ada beberapa perubahan juga, ada yang mungkin baru dan Bapak Ibu lebih apa namanya mungkin eh berulang-ulang gitu ya karena antusiasmenya pengen banget ikut dan lolos begitu. Nanti bisa sharing juga ke kami begitu barangkali nanti dari kami ada yang kelewat atau belum tersampaikan. Baik, ada beberapa mungkin yang kami skip ya. Ini kan untuk umum ya gitu ya. Jadi kayak latar belakang, kemudian beberapa perubahan ini eh, ada beberapa yang beda sih ya terkait dengan persyaratan. Ya, ini persyaratan kalau yang sekarang ini lebih menguntungkan sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa menguntungkan? Karena Bapak Ibu 2 tahun itu dihitung sejak NIDN. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya itu dihitung dari sejak asisten ahli. Jadi alhamdulillahnya salah satu syarat yang paling menguntungkan untuk dosen itu adalah Bapak Ibu sekarang udah bisa mengajukan walaupun AA-nya baru tahun 2025 kemarin. Karena kalau sebelumnya itu 2 tahun sejak AA gitu. Nah kalau yang sekarang 2 tahun sejak NIDN. Jadi alhamdulillah. Namun perlu kami informasikan ya Bapak Ibu sekalian untuk apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan dosen ya di prodi atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian, kenapa belum eligible? Kemungkinan besar belum masuk di 2 tahun. Padahal kan sudah 4 kali semester BKD. Nah mungkin perlu di cross check itu masuknya di bulan berapa. Kalau misalnya masuknya di bulan eh, 1 September 2024 ya, itu kan berarti belum 2 tahun karena sekarang masih baru Juni 2026 ya, masih kurang berarti sekitar 4 bulan lagi Bapak Ibu. Jadi masih belum penuh bulat 2 tahun. Sementara kalau kita melihat tadi periodisasi Serdos itu hanya 2 kali Bapak Ibu, periode 0 dan periode 1 dan tidak ada periode kedua atau tiga seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian ya, kalau berdasarkan aturan tersebut maka Bapak Ibu yang belum 2 tahun di bulan Juni ini maka akan masuk di eh, tahun 2027 gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemeringkatannya Bapak Ibu yang agak berbeda, yaitu ada ketentuan masanya masa kerja berdasarkan masa masuk NIDN, ya, bukan berdasarkan AA yang paling tinggi itu. Kemudian instrumen penilaian nanti akan teknis kita masuk ke situ. Kemudian ada sanksi yang lebih melonggarkan untuk kita. Ya, kemudian untuk yang ke ini Serdos GB ini kita nggak perlu karena tidak ada. Oke. Kita masuk pertama ya, Bapak Ibu, di poin persyaratan. Nah, untuk persyaratan Bapak Ibu sekalian, eh, ini tentunya dosen tetap tuh statusnya Bapak Ibu ya, status tetap di NUPTK yang ada di sister Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalian Bapak Ibu bisa menyicil sisternya sambil dibuka ya, karena nanti kita akan pendampingan sambil ngecek di sisternya. Minimal jabatannya AA Bapak Ibu. Kalau udah lektor, alhamdulillah ya, seperti Bu Dinar, eh, atau mungkin teman-teman yang lain, udah lektor itu menjadi nilai tambah. Ya, dosen tetap, asisten ahli, kemudian masa kerja itu tadi ya 2 tahun Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ini sudah boleh ikut. Nah, kemudian ini tugas belajar Bapak Ibu. Nah, ini yang agak beda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian, tugas belajar itu boleh ikut Bapak Ibu. Tapi kalau di sini ketentuannya tugas belajar tidak sedang tugas belajar dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya. Ini yang kami konfirmasi ke LDikti kemarin adalah yang maksudnya izin belajar. Tapi kalau tugas belajar dengan beasiswa, ini belum boleh join untuk di tahun ini Bapak Ibu. Tapi kami cross check ini alhamdulillah tidak ada di sini ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di sini sudah sesuai dengan eh, ketentuan insya Allah ya. Semoga kami nggak salah. Kalau kami cek kemarin sudah sesuai dengan ketentuan dan bisa masuk. Ya, jadi kalau tahun sebelumnya ini Tubal itu boleh ikut Bapak Ibu. Kalau yang sekarang ada catatan ya, tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan eh, tugas jabatannya itu. Nah, kemudian ada
masuk ke eligibilitas Bapak Ibu ya. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah nominasi yang seperti Bapak Ibu masuk di dalam 20 orang tadi. Kalau yang di sebelah kanan ini ada eligibilitas. Syaratnya apa? Yang pertama adalah BKD 4 semester memenuhi Bapak Ibu berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama ya. Ini kami perlu cross check kembali Bapak Ibu ya. Barangkali mungkin ada yang sudah masuk tapi ada catatan gitu ya. Mungkin kami perlu mengkonfirmasi ya, seperti mungkin di Vesum itu ada dosen pindahan dari kampus sebelumnya, Mas Alfian gitu di Prodi Komunikasi, dan kemarin sempat miss ya apa namanya asisten ahlinya dianulir karena sempat dinonaktifkan begitu sehingga harus mengulang lagi. Ya semoga nggak ada kendala. Namun perlu kami konfirmasikan kembali bahwa kemarin dari Aldikti meminta untuk melakukan pengajuan ulang begitu. Jadi untuk yang dengan catatan seperti tersebut harus tetap menunggu asisten ahli lagi yang insya Allah akan kita ajukan di bulan waktu dekat itu kemungkinan Juli kita buka ya. Kemudian baru bisa serdos ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sertifikasi pekerti Bapak Ibu. Ini yang tadi kami sampaikan ya bahwa untuk pekerti tadi harus sesuai dengan penyelenggara yang disetujui oleh pemerintah ya. Jadi kalau kami cek alhamdulillah semuanya sudah Bapak Ibu, namun ada beberapa dosen yang memang belum punya pekerti ya dan memang ada kendala, dan kemudian ada juga yang sudah punya pekerti namun ternyata di periode yang sekarang itu tidak boleh menggunakan pekerti yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya. Mungkin solusinya dalam jangka dekat kita akan melakukan pekerti ulang begitu dengan sesuai ketentuan yang berlaku ya yang diselenggarakan oleh pemerintah begitu. Kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan sesegera mungkin ya. Agar apa? Karena karya ilmiah ini Bapak Ibu tentunya sudah punya ya Bapak Ibu ya, yaitu memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan tidak termasuk jurnal Predator sebagai penulis pertama ya Bapak Ibu ya, atau anggota sebenarnya juga boleh, namun atau sekurang-kurangnya hasil karya seni budaya ini kita nggak ke situ ya, tapi lebih kepada jurnal penulis pertama atau sebagai anggota. Tapi kalau bisa kita menggunakan sesuai dengan bidang keilmuan kita serta sebagai penulis pertama karena itu jadi nilai tambahnya dalam PDD UKTPT ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu melakukan validasi karya ilmiah pada hari ini bisa dimulai begitu Bapak Ibu. Dan kami juga sudah melakukan uji coba sebelumnya. Ada salah satu dosen mohon izin nanti Pak Hafiz yang akunnya kami uji cobakan karena kita nggak bisa mengetahui tampilan ini di dosen itu seperti apa gitu. Jadi nanti kita akan masuk ke situ untuk kita bedah bersama. Oke, ini ya ada catatan kembali ya Bapak Ibu ya. Dosen tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan tidak eligible mengikuti Serdos. Yang tadi saya bilang terkait dengan tugas belajar ya. Yang sebelumnya itu boleh, yang sekarang ini nggak boleh kecuali yang izin belajar. Oke, kemudian hmm, urutan pemeringkatan Bapak Ibu. Nah, urutan pemeringkatan ini eh, yang pertama adalah jabatan akademiknya. Yang semakin tinggi itu semakin nilainya tinggi ya. Lektor lebih prioritas di sini. Karena apa? Karena ada kuota Bapak Ibu. Sehingga dalam pemeringkatan ini apabila kuotanya kalau nggak salah kemarin 15.000 Bapak Ibu ya. Kalau 15.000 itu sudah terpenuhi, maka dengan jabatan AA sekalipun Bapak Ibu sudah memenuhi semuanya, maka tidak bisa dikatakan lolos gitu karena apa? Karena eh, kuotanya sudah terpenuhi. Nah, maka yang tidak lolos itu ya akan ikut pada periode berikutnya Bapak Ibu yang tadi kami bilang gelombang nol ya. Jadi gelombang nol itu kok ada juga, betul, itu gelombang nol itu ada untuk mengakomodir Serdos pada tahun 2025 kemarin yang mereka di luar kuota Bapak Ibu. Jadi karena kuotanya habis sehingga diikutkan pada gelombang nol pada tahun 2026 ini gitu. Nah, jadi semakin tinggi jabatan Bapak Ibu, semakin peringkatnya lebih tinggi. Artinya sudah eh, kemungkinan untuk masuk ke gelombang berikutnya semoga enggak gitu ya. Kemudian pendidikan terakhir ya tentunya S3 lebih prioritas di sini. Kemudian dosen penyandang disabilitas ini. Penyandang disabilitas ini eh sejauh ini kami
apa namanya untuk yang eligible di sini untuk 20 masih belum ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti ada juga yang bisa kita ajukan ya. Beberapa dosen dengan disabilitas itu nanti pada menu tertentu nanti akan kami informasikan juga ya kepada dosen dan kaprodinya untuk bisa ditindaklanjuti jika itu memang diperlukan dalam periode Serdos ini gitu. Namun kalau kami cek itu mohon koreksi juga ya untuk yang dari 20 itu belum masuk ya. Tapi kalau dari eh, yang lainnya itu ada. Nanti bisa kita koordinasikan di luar ini gitu. Kemudian ini yang baru juga Bapak Ibu ya. Pemeringkatan dari masa kerja sejak masa kerja keseluruhan sebagai dosen ya. Terhitung mulai TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Oh iya. Jadi mohon maaf agak beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di sini poin keempatnya itu masa kerjanya masa kerja keseluruhan sebagai dosen. Nah, ada TMT-nya Bapak Ibu ya. Jadi terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Jadi semenjak Bapak Ibu asisten ahli atau lektor. Kalau yang di sini ya di pemeringkatan. Tapi kalau kita cek di atas ini yang untuk persyaratan eh, masa kerja memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Ya, ini mohon dicermati agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di sini ini dihitung sejak menjadi dosen ya. Kalau sebagai persyaratan, tapi kalau yang di bawah sini ini masa kerjanya dihitung eh, sejak jabatan akademik ya. Sejak dia AA begitu ya. Jadi yang poin perubahannya terkait mohon maaf ini ya terkait dengan penyandang disabilitas gitu. Kemudian instrumen penilaiannya Bapak Ibu. Instrumen penilaiannya aspek kepribadian ya mengalami penyesuaian memenuhi kompetensi sosial dosen ya. Ini terkait dengan ya keteladanan, menunjukkan sikap dewasa, kemampuan menunjukkan sikap profesional dan lain-lain. Ini apa namanya? Gak teknis ya. Saya lanjut aja terkait dengan sanksi ya. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan panitia serdik untuk dosen PTS tidak memiliki kinerja yang baik dan atau menyalahi aturan, ya maka akan diberikan apa ya? Tidak diberikan penugasan kembali. Ini kita nggak masuk di sini. Untuk perguruan tinggi penyelenggara Serdas, kita nggak masuk di sini. Kemudian retensi ini yang kemarin sempat dianulir ya Pak Ibu. Jadi saya izin untuk skip aja yang ini. Ini kuota yang tahun kemarin Bapak Ibu ya, yaitu 15.000. Yang tidak lulus itu ada 423 ya atau kalau di sini 2,94% gitu. Kemudian ini apa ya isu-isu lain ya kalau memang mau ditanyakan dikonfirmasi boleh ya sekalian ya. Ini tapi kita nggak perlu ya Bapak Ibu. Izin untuk kami skip tapi nanti kalau mau ditanyakan kembali juga boleh. Kelembagaan Serdos untuk penyelenggara Bapak Ibu ya kita di bawahnya LDikti ya Bapak Ibu. Oke, izin lanjut. Portofolio dosen. Nah, untuk portofolio dosen Bapak Ibu yang akan menjadi penilaian Bapak Ibu ya, yaitu tadi kualifikasi akademik yang pertama ya terkait dengan apa unjuk kerjanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua penilaian persepsi oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan oleh diri sendiri juga di sini terkait kompetensi pedagogi, profesional, sosial dan kepribadian. Dan penilaian yang ketiga, portofolionya adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengembangan Tridharma. Yang pernyataan diri ini agak mirip dengan yang pertama Bapak Ibu ya. Oh, mohon maaf sebentar saya habis ngecas loh.
Nah, ini kalau mau dijabarkan lagi ya, untuk portofolio dosen yang diperlukan dalam penilaian ya. Daftar riwayat hidup ini ya sebenarnya nggak bukan CV gitu ya, tapi apa aja yang ada di dalam sister kita. Kemudian dokumen ijazah, dokumen keputusan jabatan fungsional, udah ada laporan BKD 4 semester berturut-turut. Nanti ada perlu juga jika diunggah ya kami mohon Bapak Ibu bisa mengumpulkannya. Kemudian dokumen sertifikat pekerti ini udah karena dokumen sertifikat pekerti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu ya sekarang ya. Karena itu diurus oleh penyelenggara, jadi dokumennya pun oleh penyelenggara yang mengunggah ke sisternya kita, bukan kita mengunggah secara mandiri. Kalau dulu betul kita yang mengunggah mandiri, kalau yang sekarang itu dari penyelenggara yang mengunggah ke sisternya kita. Itu tahap satu. Kemudian tahap keduanya adalah data penilaian persepsi dan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja eh, perguruan tinggi atau PDD KTPT. Nah, ini untuk alurnya Bapak Ibu, alur singkatnya gitu ya. Nah, yang pertama penarikan data eligible ya yang akan dimulai tanggal 1 Juli Bapak Ibu hari Rabu. Harapan kami hari Senin tanggal 29 Juni Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan data surat pernyataan yang harus diunggah di validasi karya ilmiah Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu memilih karya ilmiah mana yang akan digunakan untuk unjuk kerja di PDD UKTPT nanti gitu. Nah, itu harus selesai di tanggal 29 Juni karena tanggal 30 Juni ak- terakhir ya dan SDM harus meng-cross check dan memvalidasinya karena bisa jadi ada revisi nanti akan kami kembalikan lagi. Kemudian ini PDD UKTPT ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu melakukan tadi ya mengisi Tridharma ya perguruan tinggi dengan pengajaran berupa video, penelitian pengabdian berupa deskripsi, serta penilaian persepsional yang tadi atasan, sejawat, serta mahasiswa dan penilaian diri sendiri di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini eh, tahap ketiga ini masuk ke SDM Bapak Ibu. Perhitungan penilaian persepsional oleh panitia Sardos oleh perguruan tinggi pengusul. Ini nanti biasanya otomatis Bapak Ibu. Kami mengecek ya bagian-bagian yang sudah centang sampai bagian masih silang gitu Bapak Ibu. Yang masih silang atau merah nanti kita ingatkan kembali agar segera diisi gitu. Sehingga dan terakhir kami melakukan klik penilaian aja gitu sehingga nanti akan otomatis diajukan ke tahap 4 ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini pengajuan peserta SEDOS oleh panitia SEDOS perguruan tinggi. Ini di sini kami Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaian portofolio oleh asesor PT PS ya. Ini untuk ini berarti sudah dari pihak penyelenggara ya Bapak Ibu dari pusat maksudnya yang asesor SEDOS itu yang bisa menilai di sini. Kemudian akan dilakukan yudisium ya nasional kalau nggak salah tadi bulan apa ya ada timelinenya tadi sesuai dengan timeline yang dari edaran tadi gitu. Nah, proses yang terpenting adalah yang dari nomor 1 sampai dengan eh, nomor 2 yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Yang ini hanya dilakukan mulai dari sekarang, tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli. Bapak Ibu sekalian bisa fokus menyelesaikan ini. Karena setelah ini, setelah tanggal 20 Juli, Bapak Ibu nggak bisa selesai gitu ya. Maka ya tidak lulus pada akhirnya gitu. Dan itu akan kena sanksi. Nanti kan kita menjelaskan sanksinya. Karena sanksinya itu dari pusat gitu Bapak Ibu. Dan pada poin ini Bapak Ibu, karena ingat ya tadi tanggal 20 Juli itu adalah terakhir ya. Sementara kalau 20 Juli itu terakhir, kami dari pihak BBSDM perlu melakukan koreksi penilaian juga sehingga kami mohon paling tidak 1 minggu sebelumnya ya Bapak Ibu ya, tanggal 15 Juni mungkin ya, Bu Titin ya Mbak Musti ya, bisa kita eh, upayakan untuk selesai pada tanggal 15 Juni. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu apa namanya khawatir ya. Apa-apa aja yang perlu disiapkan nanti akan kami jelaskan. Insya Allah bisa kita monitoring bersama. Kalau ada yang kurang bisa segera dilengkapi begitu. Oke, begitu. Kemudian terkait dengan sistem penilaian ya. Nah, jadi penilaiannya ada internal, ada eksternal Bapak Ibu. Nah, inilah yang kami jelaskan tadi ya pada poin 1 dan 2 tadi di atas terkait dengan timeline ya. Yang di sini eh, apa ya terkait dengan PDD UKTPT tadi serta dari penilaian persepsional ada di poin 1 di sini.
yang menilai dari Bapak Ibu sendiri dengan pernyataan diri sendiri. Kemudian PPSDM coba mengcross-check ya setiap videonya, kemudian video pembelajarannya, kemudian eh, pernyataan penelitian, pernyataan pengabdian gitu, serta RPS-nya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti akan kami jelaskan juga. Kemudian terkait penilaian persepsi juga ya, yaitu oleh atasan, eh, sejawat, dan mahasiswa, serta dari diri sendiri juga. Ini oleh internal kita Bapak Ibu yang sampai tanggal 20 Juli. Kemudian penilaian eksternal setelah itu ya, setelah 21 Juli ke atas ya, itu kalau nggak salah tanggal di bulan Agustus ya, 11 sampai 20 itu. Ini udah di keluar kita. Nah, untuk penilaian Bapak Ibu ini untuk persepsi ya, itu ada setiap penilaian persepsi ini nanti ada beda-beda ya Bapak Ibu ya penilaiannya ya. Yang pertama, atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Ini atasannya Bapak Ibu adalah misalnya kalau dosen berarti atasannya adalah kaprodi Bapak Ibu ya. Apabila ada kaprodi berarti atasannya adalah dekan begitu. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat dapat menilai kompetensi dalam dosen dalam rapat-rapat resmi, program studi, dan atau jurusan atau dalam perbincangan sehari-hari serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya hingga pengabdian. Ya, jadi peran dosen dalam prodi ditunjukkan sangat besar di sini. Dan ini rekan sejawat sangat menentukan. Ya, karena rekan sejawat itu kalau tidak salah itu ada tiga nanti kita eh, yang akan berkoordinir untuk memilih eh, siapa-siapa penilainya begitu. Nah, kemudian mahasiswa untuk mahasiswa ini kami perlu koordinasi dengan prodi ya yang akan menilai dosen tersebut gitu. Siapa-siapanya saja ya, kami memohon NIM-nya dan kami mungkin perlu koordinasikan agar penilaiannya terutama tokennya aman gitu ya. Karena jangan sampai satu token digunakan oleh semua token digunakan oleh satu mahasiswa. Yang mana harusnya ada 5 token harus digunakan satu mahasiswa satu-satu gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini diri sendiri dapat menilai kompetensinya sendiri begitu. Jadi ada 4 jenis penilaian persepsi Bapak Ibu. Itu penilaian persepsi. Dan yang kedua adalah PDD UKTPT. Jadi diingat ya Bapak Ibu ya bahwa PDD UKTPT beserta dengan penilaian persepsi itu dilakukan secara bersamaan. Yaitu kapan? Sesuai dengan timeline ya, yaitu pada tanggal 6 Juli. Mohon maaf saya ulangi lagi. eh, 6 atau 7 Juli ya sampai dengan pada tanggal 15 Juli ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dari tanggal 15 Juli sampai 20 Juli itu perlu kami melakukan koreksi. Semoga mohon maaf nggak ada yang molor-molor ya Bapak Ibu ya. Sampai hari H-1 gitu baru ini ya kami mencoba untuk profesional menyelesaikan, tapi kami juga mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian serta eh, penguatannya dari Kaprodi dan Dekanat juga begitu. Ya, sekali lagi penilaian persepsional bersama dengan PDD UKTPT itu dilakukan secara bersamaan pada tanggal 6 sampai dengan 15 Juli Bapak Ibu. Jadi ada waktu 10 hari untuk mengerjakannya ya. Nah, tadi penilaian persepsional sudah, berikutnya adalah PDD UKTPT. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 3 ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual Bapak Ibu yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah ya, dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Jadi mohon diperhatikan ada 3 di dalam unsur yang pertama ini. Yaitu apa? Yang pertama adalah pengajaran dalam bentuk video yang disampaikan dalam bentuk audiovisual, pengajaran gitu yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Bapak Ibu bisa mengunggahnya ini di YouTube Bapak Ibu ya. Nanti untuk teknis di YouTube Bapak Ibu silakan membuat akun YouTube-nya sendiri masing-masing dan kemudian melakukan perekaman dalam durasi waktu tertentu yang akan kami jelaskan di bawah. Itu yang pertama. Yang keduanya di sini adalah penelitian dan publikasi, Bapak Ibu, ya. Unsur penelitian dan publikasi karya
beserta dengan pengabdian masyarakat itu Bapak Ibu membuat dalam narasi deskriptif Bapak Ibu. Ada ketentuannya juga berapa katanya nanti akan kami jelaskan di bawah. Itu yang poin pertama yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan pengajaran, penelitian dan publikasi serta pengabdian masyarakat. Oke. Yang kedua, objektivitas peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri dapat menjadi gambaran kejujuran profesional dosen. Ketidakjujuran dalam menyusun dokumen PDD UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etik akademik. Ya, jadi eh, dalam hal membuat eh, video pembelajaran, penelitian publikasi, serta pengabdian narasinya itu Bapak Ibu perlu jujur di situ dan profesional gitu. Dan itu menjadi faktor utama nilai yang paling besar Bapak Ibu ya. Dan beberapa strategi yang kami sampaikan di bawah nanti ya, mohon bisa dijadikan perhatian bersama juga begitu Bapak Ibu karena ini menentukan nilai terbesar dalam kelulusan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dalam penyusunan PDD UKTPT itu, ya, peserta Serdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu peserta Serdos dengan peserta yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kami tidak akan memberikan contoh untuk narasi deskripsinya itu ya, hanya saja kita berikan poin-poinnya yang Bapak Ibu perlu sampaikan. Kenapa kalau kami sampaikan contoh narasi deskripsinya atau apa contoh yang sudah pernah ada ka- itu akan membuat Bapak Ibu template-nya sama seunisa gitu dan itu akan menjadi apa ya nilai eh, uniknya ya yang berbeda dengan satu dengan lainnya itu akan menjadi berkurang. Nah, sementara yang kita butuhkan di sini adalah yang real dari Bapak Ibu sendiri. Namun jangan sampai lupa poin-poin yang diperlukan jangan sampai kelewat di sini ya. Nah, jadi PDD UKTPT itu berkaitan dengan tridharmanya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami ulangi lagi. Di sini ada pengajaran, ya. Pengajaran ini video pembelajaran ya Bapak Ibu, yang juga memerlukan RPS-nya Bapak Ibu ya. Nah, RPS-nya nanti harus perlu disusun, disesuaikan begitu. Kemudian penelitian dan publikasi karya. Ini pastikan penelitian dan publikasi karya menjadi nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian ya, agar ini menjadi nilai tambah Bapak Ibu ya. Nah, untuk penelitian, publikasi karya, serta pengabdian masyarakat, kami sampaikan pada Bapak Ibu, mohon nanti yang akan menjadi apa namanya diajukan kan ini Bapak Ibu punya banyak artikel nih ya. Semuanya tidak diajukan Bapak Ibu, hanya yang menjadi nilai uniknya Bapak Ibu, yang menjadi pencirinya Bapak Ibu, yang paling linear atau mendekati dengan keilmuannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti pada waktu sertifikasi dosen akan ada keterangannya. Bapak Ibu tersertifikasi dosen pendidik dalam bidang keilmuan apa. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, jangan sampai tidak sesuai. Kesesuaiannya yang paling penting adalah dari ijazah terakhir Bapak Ibu ya. Jadi pendidikannya eh, mungkin program studinya tidak sesuai misalnya mata kuliah universitas seperti saya masuk di prodi gizi ya tidak ada masalah di situ. Oke. Kemudian kami lanjut lagi untuk rambu-rambu pengajaran Bapak Ibu. Kami masuk yang pertama ya terkait dengan pengajaran. Yang pertama dengan pengajaran, peserta Serdos wajib membuat sebuah video pernyataan diri dosen dalam total durasi 30 menit ya Bapak Ibu ya. 30 menit yang diunggah di situs berbagai macam web ya seperti YouTube ya, YouTube atau lain-lainnya. Kalau kami sarankan YouTube ya Bapak Ibu yang dapat ditelusuri secara bebas. Jadi pastikan itu akses ke publik ya Bapak Ibu, tidak di private. Nah, untuk video pembelajaran Bapak Ibu ya, penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang disampaikan yang meliputi delivery, interaction, and assessment. Bapak Ibu ini perlu diperhatikan penting banget karena ada yang nggak lolos karena permasalahan ini. Deliverynya nyampe ya Bapak Ibu yang materi yang disampaikan tersampaikan, kemudian ada interaction, ada interaksi dari mahasiswa itu wajib Bapak Ibu, jangan monoton satu arah aja ya. Tapi juga jangan terlalu banyak interaksinya tapi deliverynya kurang ya.
Dan yang terakhir adalah asesmen Bapak Ibu, penilaian. Jadi setiap pertemuan materi yang disampaikan itu ada penilaiannya Bapak Ibu. Itu disampaikan dalam 30 menit ya, berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, model perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara peserta terus dengan mahasiswa, sistem mata kuliah, penilaian mata kuliah, teknik dan indikatornya sesuai dengan RPS Bapak Ibu. Jadi RPS itu harus ada ya. RPS itu harus ada. Kemudian eh, Bapak Ibu di sini RPS di sini Bapak Ibu harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan itu Bapak Ibu. Itu terkait dengan pengajaran. Berikutnya terkait dengan rekaman proses pembelajaran perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa video rekaman pembelajaran tatap muka, tatap maya, sinkronis, asinkronis, classroom, micro teaching, baik mata kuliah teori maupun praktik ya. Atau video rekaman proses pembelajaran asinkronus ya, rekaman pembelajaran hybrid begitu. Video ini perlu disertai dengan alamat akses Uniform Resource URL kuliah. Nah, ini yang kami nggak sarankan Bapak Ibu karena ini cukup merepotkan asesor. Jadi kalau yang kami sarankan yang pertama ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tidak perlu menggunakan LMS karena tidak semuanya bisa mengakses ke LMS tersebut. Jadi video rekaman pembelajaran tatap muka atau tatap maya dalam bentuk real classroom atau micro teaching baik mata kuliah atau teori atau praktik begitu. Ini lebih memudahkan kita dalam proses videonya juga gitu karena kita juga sudah apa namanya walaupun Zoom itu boleh tapi kita mengutamakan pembelajaran secara tatap muka gitu ataupun tatap maya gitu. Ya tatap maya itu Zoom ya. Namun di sini apa yang penting ada interaksinya boleh. Yang kami maksud di sini ini ada yang LMS gitu ya Bapak yang harus ke apa namanya Uni satu lensa ya. Nah itu kan nggak bisa mengakses di situ ya. Jadi kami harapkan cukup yang di yang pertama tadi baik tatap muka maupun tatap maya di situ. Jadi tidak perlu sampai kepada mengarahkan ke LMS seperti itu dengan metode yang blended gitu. Nah ada yang jadi perhatian di sini Bapak Ibu sekalian. Rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS Bapak Ibu ya. Ini penting ya. Jadi jangan sampai berbeda. RPS-nya sesuai mana? Sesuaikan dengan template dari Unisa Bapak Ibu ya. Ada tim teaching silakan gunakan tim teaching Bapak Ibu ya. Kalau enggak juga enggak sih. Maksudnya apa namanya? Mohon maaf, tim teaching ya kalau di Indonesia biasanya. Jadi silakan dengan tim teaching begitu. Kalau memang realnya enggak ya kami ngikutin gitu. Karena enggak ada ketentuan harus tim teaching ataupun enggak tim teaching gitu. Yang telah diunggah di Sister ya. Jadi diunggahnya nanti di laman PDD UKTPT bagian pengajaran. Dan disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan URL tersebut ya Bapak Ibu ya. Dan didapat harus diakses bisa diakses oleh asesor. Jika Bapak Ibu ya videonya tidak bisa diakses ya, tidak bisa diputar atau ada ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Apa itu? Yaitu di sini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan ketentuan ini, maka asesor dapat menyatakan peserta tidak lolos gitu atau belum lulus di sini. Itu terkait dengan pengajaran Bapak Ibu. Kemudian penelitian dan publikasi karya Bapak Ibu. Nah, ada dua yang perlu disiapkan di sini ya oleh peserta Serdos. Yang pertama adalah narasinya Bapak Ibu. Jadi narasinya deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggah dalam dan dihasilkan selama dosen berikut makna kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan diseminasi dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan. Nah, narasi ini Bapak Ibu kami harapkan sesuai juga dengan yang diunggah oleh Bapak Ibu pada laman validasi karya ilmiah yang akan diajukan eh, pada hari ini gitu ya, yang kami targetkan sampai tanggal 29 Juni harus selesai begitu. Jadi narasi Bapak Ibu ya 250 itu minimal,
maksimal adalah 300 kata. Ya aman-amannya mohon bisa dipastikan 270 kata kayak gitulah. Itu biar aman. Karena kalau dikurang dari situ itu udah bisa dikatakan dicoret Bapak Ibu karena tidak sesuai dengan administrasi itu. Atau lebih dari 300 kata juga nggak boleh maka akan dicoret. Nah, kemudian bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada asister dosen. Pastikan Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan ini masuk di dalam masuk dalam sisternya kita Bapak Ibu ya jurnalnya. Ya makanya kami berharap yang diajukan pada validasi karya yang Bapak Ibu akan unggah di sister nanti pada maksimal tanggal 29 Juni itu sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, kemudian lain-lainnya ya terkait dengan daftar riwayat penelitian Bapak Ibu silakan bisa mengunggah di situ di sisternya. Kemudian yang berikutnya, bentar Bapak Ibu, saya mau isi bensin dulu. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ya ada dua poin yang perlu disiapkan Bapak Ibu ya. Terkait dengan narasi deskriptif sama ya Bapak Ibu dengan yang penelitian tadi atau publikasi tadi ya. Yaitu 250 sampai 30 kata yang berhubungan dengan pernyataan diri tentang topik PKM Bapak Ibu sekalian dan seterusnya ya. Kemudian ada buktinya juga ya berupa laporan pengabdian masyarakat atau mungkin publikasinya yang sudah diunggah di sisternya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu membuat pernyataan deskripsi tapi tidak ada buktinya gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada eh, publikasi, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat itu adalah narasinya yang pertama, yang kedua adalah buktinya yang diunggah di sister Bapak Ibu. Ya. Di sini panitia Serdos berwenang memantau penyusunan PDD UKTPT serta Serdos ya. Perguruan tinggi wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran, memastikan URL benar, video dapat diakses sesuai dengan ketentuan, dan menampilkan peserta yang bersangkutan. Ya, jadi nggak boleh kalau online nggak boleh off cam gitu ya. Serta kebenaran isian narasi unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan pengabdian masyarakat. Jadi yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, karena SDM harus melakukan verifikasi URL benar, video dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang ada di situ ya, meliputi unsur-unsur pengajarannya, pengabdiannya, serta penelitian sehingga mohon Bapak Ibu sudah selesai pada tanggal 15 Juni. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk perhitungan nilai akhirnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk perhitungannya ini penilaiannya adalah penilaian akhir portofolio atau NAP ini 0,5 ini persentase mungkin saya lebih ke komponen bobot ya ini apa namanya 35% ya inilah ya di kanan lebih gampang 35% Java ya 10% penilaian persepsional dan 55% dari PDD UKTPT tadi ya Bapak Ibu ya nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT tadi ya jadi 35%-nya itu dari Java ya kemudian 10% dari nilai persepsi ya nggak banyak sih tapi juga berpengaruh ya Bapak Ibu ya kemudian 55% dari PDD UKTPT tadi Bapak Ibu jadi sangat besar. Nah, kelulusan Serdos di sini hmm, kalau nilai persepsi lulus ya, karena ada ambang batasnya Bapak Ibu setiap ini ya lulus penilaian berdeduk KTPT, lulus penilaian oleh asesor akhir portofolio. Jadi seorang peserta lolos dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan lulus ya. Kemudian
tidak lulus, dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria minimal persyaratan deskripsi diri ya, ada minimalnya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak menyelesaikan secara keseluruhan rangkaian serta terindikasi ada kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran etik, integritas dan pemalsuan dokumen. Jadi hati-hati Bapak Ibu ini bisa tidak lulus ya. Dan bukan itu lulus tapi ada sanksinya. Ini yang mutu saya skip. Kemudian ini Bapak Ibu. Jadi akan ada pembinaan apabila belum lulus begitu ya. Ini untuk penyelenggara ya, sanksi asesor, sanksi untuk panitia kalau ini enggak. Mungkin ada di pembinaan gini ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam sanksi ini sanksi berupa pembinaan sih Bapak Ibu ya. Peserta yang telah mengikuti kegiatan SEDOS sebanyak 3 kali, semoga nggak ada ya Bapak Ibu ya, dan hasil penilaian portofolio menyatakan tetap tidak lulus juga, maka akan eh, tidak diperkenankan mengikuti SEDOS keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun. Apabila pada kali keempat SEDOS peserta tersebut tidak lulus juga ya, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SEDOS. Ya, ini kayaknya selamanya kayak gitu ya, kalau dari kalimat ini. Jadi kasih batasan 4 kali maksimal. Kemudian peserta SEDOS yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk daftar calon peserta SERDOS, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaiannya, maka yang bersangkutan tidak diperkenakan untuk mengikuti SERDOS berikutnya kecuali setelah 1 tahun dibina oleh perguruan tinggi. Apabila kali kedua mengikuti SERDOS peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian lagi gitu, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SERDOS. Jadi kesempatan terakhir ya Bapak Ibu ya. Ada yang seperti itu nggak ya? Jangan sampai ya. Semoga kita diselesaikan semuanya ya dan lolos gitu ya. Ini karena kita udah masuk ke sampai eligible tapi nggak lolos, maka ini kita eh, nggak sampai menyelesaikan yang kedua kalinya, maka akan diberi pembinaan 1 tahun dan jika tidak maka akan Cari apa? dihentikan. Mbak Via ke imigrasi. Piye? Mohon Pasien. untuk bisa di Iya. mute dulu sebentar. Zoom 15. Zoom 15 minta tolong dipin begitu. Ya, oke. Terima kasih. Eh, Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta yang telah mengikuti kegiatan SEDOS dan hasil penilaian portofolio tidak lulus karena pelanggaran. Nah, ini karena pelanggaran ya Bapak Ibu ya. Maka yang bersangkutan dapat mengikuti SEDOS pada tahun N+2, di mana N adalah tahun keikutsertaan SEDOS sebelumnya serta setelah yang bersangkutan diberi pembinaan oleh perguruan tinggi. Apabila hasil penilaian portofolio yang berikutnya tidak lulus juga, ya maka tidak dapat melakukan SEDOS Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya, ini kita ada pelanggaran sehingga cukup di lama juga ya untuk penundaannya dan kalau nggak lolos di periode berikutnya kita bisa dikatakan nggak serdos selama-lamanya. Kalau nggak serdos, apa dampaknya? Yaitu yang bersangkutan nggak bisa lektor kepala dan yang bersangkutan nggak bisa guru besar. Gitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin seperti itu ya Bu Titin dan Mbak Musti serta Bapak Ibu dari dekanat dan dosen yang masuk nominasi eligible. Jika ada yang mau ditanyakan atau tambahkan atau tanggapi boleh disilakan. Moga Bu Titin. Nggih, baik, terima kasih banyak Pak Salis atas pemaparannya yang sangat jelas. Kepada Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan maupun ada yang perlu dikonfirmasi bisa ditanyakan ya. Monggo dipersilahkan. Ibu Titin, saya Endah. Oh, nggih, Bu. Nggih, Ya, mohon izin saya off cam nggih karena ini kameranya sedang mm, rusak. Nggih. Eh, nggih, jadi Bu Titin, Pak Salis nilai bertanya, ini kan saya baru AA itu bulan November kalau nggak 2025. Oktober 2025. Ya. Sedangkan kebetulan sampai sekarang itu saya belum pernah jadi penulis pertama. Nah, penulis pertamanya itu publishnya sebelum saya AA, Mm, Agustus boleh 2025. Nah, itu boleh apakah dipakai. boleh Boleh dipakai Pak dipakai, nggak Salis? apa-apa. Agustus dua ribu Dan dua puluh lima 4. 5, Boleh nggak apa-apa dipakai. 2025. Ya, untuk lebih Nggih, aman, terus.
dipakai itu aja. Nggih. Terus apakah ada batasan Sintanya harus Sinta berapa seperti itu Pak Salis? Nasional terakreditasi minimal Sinta 6. Oh, nggih. Ya, terima kasih Pak Salis. G, Bu sami-sami. Yang Oke, lain mau baik. apa? G, Bu Tivi. Eh, Mohon maaf, Pak Salis, G, apakah boleh bertanya? boleh saya. Kasusnya mirip tadi dengan Bu Endah. G, Jadi saya penulis untuk apa? Penulis pertamanya saya itu eh, bulan Agustus juga tahun lalu, tahun 2025. mm, Eh, tapi karena tahunnya apa bulannya itu Agustus itu jurnal saya itu tidak masuk ke Sinta ya. Tidak masuk ke Sister. Jadi karena kan yang ganjil itu sudah tutup, tapi yang yang genap tahun 2024-25 itu sudah tutup. Saya tidak bisa menginput dan yang ganjil 2025-2026 kan kalau jurnalnya dari September, jadi jurnal saya itu tidak masuk ke sister. Itu bagaimana gitu? Terima kasih. diunggah manual aja bisa, Pak. Oh, sekarang juga nanti masih bisa Mm, nggih? Masih bisa nggak apa-apa. Diunggah secara manual. Oh, nggih. Itu untuk tahun ajarannya berarti Mm, genap nggih Disesuaikan. Agustus. Disesuaikan dengan yang sebelumnya nggak apa-apa kalau memang publish di tahun sebelumnya. Nah, diisi sesuai dengan ketentuan aja. Oh, nggih nggih nggih. Mm. Baik, terima kasih. Oke, monggo Ibu, Bapak yang lain jika ada pertanyaan. Izin tanya, Bu Titin, Pak Salis. Oke, Oke, monggo Pak. Mas Tarim. Terkait dengan pekerti, itu kan saya sudah ikutin pekerti. Nah, Mm. apakah itu masih bisa diakui atau seperti apa sih? Itu infonya seperti apa, Pak? Ya, untuk yang sudah ikut pekerti sudah cukup. Kalau kami cek tadi di Sister sudah. Nah, ya, untuk pekerti sekalian kami tampilkan di Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek ya untuk melihat di sistemnya Unisa maupun di sistemnya Bapak Ibu ya, sisternya maksud maaf. Di menu layanan Serdos Bapak Ibu itu ada checklist centang yang memenuhi sama belum memenuhi di situ. Nah, kalau di sisternya operator di sini kita bisa mengecek itu pekertinya sudah ada semua di sini Bapak Ibu yang sudah ada pekerti. Tapi ada juga yang belum ada pekerti karena memang belum mengikuti atau tidak ada tidak terdaftar pada waktu itu begitu. Kalau kami cek untuk penanya Mas Mustaqim ya, Pas Mustaqim itu sudah ada di sini Mas. Oke, oke. Sudah aman Siap. Mas. Jadi ini otomatis bukan dari SDM juga yang mengunggah tapi dari pihak penyelenggara. Ini dari UAD berarti gitu. Nah untuk dari Vesum nanti akan kami konfirmasi ulang ya Bu Anissa atau Bu Pak Akbar juga mengikuti. Di sini apa namanya Mas Alfian Muhajir kan pernah pekerti dan juga pernah AA gitu. Namun kan kemarin dari Auditi menyampaikan harus diulang lagi AA-nya nanti kan kami konfirmasikan kembali begitu. Karena informasi terakhir itu memang nggak boleh. Namun kami sendiri dari SDM masih penasaran gitu. Nanti akan kami konfirmasi kembali. Makasih. Oke, terima kasih Pak Salis penjelasannya. Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan, monggo. Pak izin tanya, Pak Salis, Iya, ya jadi silakan. untuk yang tadi itu apa ya, yang publikasi karya itu tuh
untuk yang terbit di jurnal saja atau semuanya, Pak? Wajib Yang jurnal. di wajib jurnal, Yang apa ini maksudnya? yang diklaim, yang diklaimkan, Yang dimasukkan dalam PDD yang UKTPT dimasukkan. Mm-mm. itu wajib jurnal. Tadi ada ketentuannya di jurnal nasional terakreditasi, ya, Bapak Ibu. Hmm, itu Itu. kalau misalnya nih Pak, kan kemarin waktu masukkan itu masih terakreditasi. Kalau sekarang terus ternyata Mm-mm. akreditasinya apa? Nggak akreditasi itu gimana? Hmm, Masih bisa dihitung atau Jangan, enggak? kami nggak menyarankan sih Bapak Ibu kalau menggunakan yang ini karena kan ada keterangan kalau yang predatory, yang tidak sesuai itu kan juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi saran kami Hmm, kalau ada yang seperti itu untuk digunakan aja yang lain gitu. Karena kalau kami cek tadi kan itu boleh menggunakan sebagai penulis anggota ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang itu hanya ada anggota saja. Tapi kalau ada penulis pertama, kami menyarankan penulis pertama. Tapi di jurnal nasional yang terakreditasi tadi Bapak Ibu. Bentar saya coba sambil buka kembali. Gitu ya. Ini dengan Mbak siapa nih? Bu Dinar, Pak. Oh, Bu Dinar. Bentar, jurnal. Tentu saya membuka. Nah, PDD UKTPT. Oh ya, saya share screen lagi ya. Nah, ini ya Bu Dinar dan Bapak Ibu sekalian untuk publikasi karya. Di sini ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kan Bapak Ibu banyak publikasinya ya dari hasil penelitian. Luarannya bisa berupa proceeding, bisa berupa buku, book chapter, atau juga bisa berupa jurnal, baik nasional tidak terakreditasi, nasional tidak nasional terakreditasi, termasuk juga internasional yang bereputasi maupun hanya terindeks Scopus saja. Nah, di sini yang dari daftar publikasinya bagus sekalian itu ya, daftar publikasi karya ilmiah yang salah satunya ya, yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi ya. Sekali saya ulangi lagi ya. Salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks. Terindeks itu ya terindeks ini ya. Dari mana? fokus gitu Pak. Scopus atau Copernicus ya, yang bagus ya. Sebagai penulis pertama atau anggota Bapak Ibu ya, atau hasil karya seni yang ini kan kita nggak masuk ke sini ya, karena kita bukan dari bidang seni budaya, karena ini hanya khusus bidang seni budaya saja. Jadi sekali lagi, salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional terindeks ya sebagai penulis pertama atau anggota. Itu Bapak Ibu. Dan kalau tadi kita cek di atas ada keterangan juga ya Bapak Ibu ya, tidak predatory atau apa gitu ya. Gitu. Begitu Bu Dinar? Tanya lagi Pak. Boleh Ini silakan. tuh kan daftar penelitian ya, berarti daftar penelitian dan publikasi. Daftar penelitian dan laporan penelitiannya dan daftar publikasi karya ilmiah. Mm, Daftar publikasi karya ilmiah ini berarti misalkan publikasinya itu semuanya ya Pak, semuanya kalau yang saya pahami yang di sini loh ya, mm, semua publikasi baik itu yang di Positing, buku dan lain sebagainya, tapi salah satunya ya Pak, berarti salah satu mm. itu jurnal Betul. indeks gitu ya Pak ya. Betul banget tuh. Oh ya. Jadi Berarti maksudnya bukan semua, bukan yang ditulis yang diklaimkan itu bukan cuma yang jurnal aja, tapi semuanya. Yang penting salah satunya adalah betul. jurnal Mm, terindeks mm. internasional atau nasional akreditasi gitu kan Pak? Betul. Baik penulis Oke, pertama atau anggota ya. iya, Eh, iya. Bapak Ibu ini nyambung ya sebenarnya ada dua submit Bapak Ibu ya bisa diperhatikan di sini. Jadi eh kalau yang tadi itu di PDD UKTPT Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sini ini sebagai syarat eligible yang tadi kami sampaikan di awal Bapak Ibu ya. Karya ilmiah atau karya seni. Ya, kita fokus ke ilmiah ya. Karena kita bukan dari dosen bidang seni ini atau budaya ya. Memiliki sekurang-kurangnya satu.
karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau anggota. Gitu ya, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, silakan mohon dipastikan lagi real time untuk saat ini jurnalnya masih terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau yang berinternasional, apakah terindeks ataukah tidak, Bapak Ibu? Mohon itu dipastikan karena itu sebagai syaratnya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kami ulangi lagi pada bagian ini yang syarat eligibilitas ini ya, yang nanti Bapak Ibu harus unggah pada tanggal 29 Juni nanti ya maksimal. Nanti akan saya berikan tutorialnya Bapak Ibu ya terkait dari akunnya Mas Hafiz untuk sebagai contoh ini ya harus sama dengan yang dari PDD UKTPT ya. Jadi syarat eligibilitas ini karya ilmiah ini satu karya ilmiah ini penulis pertama atau anggota di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks ini harus sama dengan yang di PDD UKTPT tadi. Ini ya, satu. Yang keduanya adalah yang di sini PDD UKTPT bagian publikasi karya. Clear ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai berbeda. Oke, cukup Bapak Ibu. Dan diutamakan di sini adalah yang sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu atau mendekati dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Oke, gitu Bu Dinar dan Bapak Ibu. Silakan ada lagi. Nih Pak, Dari, sementara cukup. oh, Oke, yang lain? iya Pak Salis dari bertanya, kalau Mm-mm. misalkan untuk jurnalnya yang dipakai itu, Mm-mm. kan saya pernah dulu mengajukan AA pakai jurnal yang Betul. ini gitu. Nah itu kalau Mm-mm. dipakai untuk syarat ini boleh nggak Pak? Boleh, itu pertanyaannya Mbak Enda dan Mas Zaim tadi sama kayak gitu. Ya, jadi biar aman menggunakan yang AA dulu. Tapi yang AA dulu itu cek kembali karena dulu AA kita boleh menggunakan jurnal nasional tidak terakreditasi itu boleh. Ya, jadi mau dipastikan itu terakreditasi atau enggak. Kalau terakreditasi itu boleh. Baik penulis Oh ya, pertama ya kalau itu ya, jelas ya. ya terima kasih Pak Salis. Oke. Ya, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ini mungkin sambil jalan ya, Bu Titin, saya mau menunjukkan bagaimana cara mengajukan validasi karya Bapak Ibu. Mohon izin Oke. Mas Hafiz ya. Ini saya masuk menggunakan akunnya Mas Hafiz Bapak Ibu ya. Ini masuk ke layanan Serdos Bapak Ibu sebagai kepesertaan Serdos ya. Akan muncul tampilan eligibilitas di sini ya. Status sertifikasi dosen belum tersertifikasi dosen. Status pemenuhan persyaratan eligible. Nah, punya Bapak Ibu kemungkinan belum eligible. Kenapa? Masih merah di sini ya. Karena di sini ada syarat 13 dari 13 apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau punya Mas Hafiz di sini sudah terpenuhi karena apa? Kemarin saya lakukan uji coba. Mungkin ada 12/13 jadi nggak bisa terpenuhi karena apa? Ada satu yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Nah, kita coba cek satu-satu ya. Mau dihitung 1 sampai 13 boleh ya. Ada tulisan memenuhi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bapak Ibu. Bener ada 13. Saya baru ngitung juga ternyata pas Alhamdulillah. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu dibutuhkan kelengkapan berkas pendukung ya, yaitu bagian sininya Bapak Ibu ya. Di sini pasti tulisannya apa? Belum memenuhi ya. Karena di sini Bapak Ibu eh, belum diajukan validasi ya. Betul Bapak Ibu? Silakan. Ini kenapa Mas Hafiz tulisannya sudah memenuhi? Karena sudah saya kemarin uji coba di sini sudah memenuhi. Kenapa saya melakukan uji coba? Karena kami dari operator SDM nggak tahu apa isinya di sistemnya dosen. Gitu ya Bapak Ibu, silakan bisa diklik di sini ya untuk mengajukan validasi. Nanti download template-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan muncul surat pernyataan Bapak Ibu. Surat pernyataannya isinya berkaitan dengan sebentar. Surat pernyataan Bapak Ibu yang harus ditandatangani dengan menggunakan materai. Sebentar.
tutup dulu. Dan saya share screen lagi. Nah, jadi di tempat Bapak Ibu munculnya seperti ini nih. Nah, ini kan tempat Bapak Ibu munculnya belum memenuhi gitu ya. Sehingga Bapak Ibu harus klik ajukan karya gitu ya. Apa namanya? Dengan template yang ada di sini. Templatenya adalah seperti ini. Ini untuk contohnya. Sebentar. Syarat validasi Serdos. Service detail. Nah, kayak ini surat pernyataannya. Jadi diminta ada bukti pendukung. Yang pertama, bukti jurnalnya ya, Bapak Ibu silakan diunggah di sini jurnalnya Bapak Ibu diunggah. Ya, pastikan sudah sesuai yang diunggah ya Bapak Ibu. Judulnya sudah sesuai, nama penulisnya. Kemudian ada surat pernyataannya juga Bapak Ibu, ini yang wajib harus sesuai ya. Surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah atau karya seni dosen. Nama, identitas, ya. Kemudian di sini ada judulnya Bapak Ibu ya. Judulnya artikel. Kemudian di sini identitas ya, meliputi apa? ISSN, doi dan lain-lain eh, yang diperlukan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimunculkan sesuai dengan ketentuan di sini Bapak Ibu. Ada ISSN-nya ini belum ada ya. Tolong nanti dimunculkan ISSN-nya Bapak Ibu dan Jurnal Nasional terakreditasi Sinta berapanya ya. Nanti kami mungkin tambahkan lagi ya. Ada ISSN, ada doi-nya, ada apa namanya tuh terakreditasi Sinta berapanya, link Sintanya Bapak Ibu bisa dimunculkan ya Bapak Ibu. Kemudian ini pernyataannya dan ditandatangani di atas materai ya Bapak Ibu. Kemudian diunggah di bagian ini tadi Bapak Ibu. Kemudian klik ajukan data karya. Itu. Gitu Bapak Ibu sekalian dari apa namanya penjelasan terkait dengan teknis pengusulannya. Nah, linknya jangan lupa nanti diisikan gitu ya, sesuai dengan yang diperlukan di situ. Pak izin masuk. Silakan. Ini untuk semua publikasi atau misalkan publikasinya ada 5 gitu ya. Berarti untuk masing-masing artikel, masing-masing jurnal satu surat gitu. Atau bisa dijadikan Satu satu aja. apa gimana, Pak? Satu aja. Oh, berarti nanti Hanya satu. dijadikan satu semua ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Enggak dijadikan satu, hanya satu aja. Oh, satu aja. Ini. Oh, nggih, nggih. Hmm. Salah satu aja berarti ya? Sesuai Salah ya, satu. sesuai dengan yang di ketentuan tadi. Satu karya ya. Oh, nggih. Bentar. Ini Pak. Pak Salis Ya. ada pertanyaan dari Bu Fisnandia Metai di kolom chat. Oh ya. Ini terkait dengan izin bertanya untuk penelitian dan publikasi karya itu maksudnya artikel penelitian dan publikasi karya berupa haki kah, Pak? Kalau ya hakinya sama dengan enggak, hanya artikel publikasi aja ya Bapak Ibu ya. Kini tidak ada hubungannya dengan haki ya Bapak Ibu ya. Kalau karya ilmiah dihakikan itu ya monggo silakan. Tapi ini tidak menyentuh atau berhubungan dengan haki Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud di sini adalah artikel karya ilmiah Bapak Ibu yang apa namanya terindeks
jurnal apa nasional terakreditasi atau internasional terindeks Bapak Ibu. Begitu maksudnya, Bu Fisnandia? Nggih, leres Pak. Matur Hmm. nuwun. Eh, Oke, monggo. Bapak Ibu. Udah cukup Mohon kayaknya Bapak maaf, Ibu. tanya Oke. Pak Oke, Salis. monggo Mas Em. Saya sudah membuka di sisternya. Mhm. Ini kan tadi ada 13 ya, 13 terpenuhi. Mhm. Nah, saya baru 11. Jadi yang dua itu eh, Boleh share screen publikasi. mungkin? Mhm. Pak Mas, pu- mau share screen Gimana? Mas? Eh, la- Langsung aja ngomong aja nggak apa-apa mungkin. Mhm. Di bagian apa Publikasi ya? sama yang tadi, yang contohnya Mas siapa tadi kan ada 13 per Mhm. 13 sudah terpenuhi. Mhm. Nah, saya itu eh, publikasi belum, caranya tadi udah dikasih Mhm. tahu, jadi nanti saya usahakan. Yang selanjutnya ada yang BKD 4 semester Mhm. terakhir, ini saya kan baru 3 ya, berarti 3 plus plus semester ini, jadi 4. Hmm. Berarti Berarti harus belum ada 4 tadi Mas Em. empatnya itu kalau semester genap ini. Ya berarti belum masuk Mas di itu. Mas itu syarat syarat eligible-nya soalnya Mas. Oh gitu. Mhm. Tapi ya kalau mau nyicil yang karya ilmiah dulu mau ini juga nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat hasilnya gimana. Oh nggih, nggih, nggih. Oke. Baik, baik. Coba mungkin bisa dilihat di layar Mas. Saya biar tahu di posisinya itu di mana di bagian mana aja. Bentar. Di sini di bagian mananya Mas? Di bagian yang bentar, 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 Mas. Ya itu betul. Mhm. Nah itu ini kan tulisannya 4 per 4 ya. 4 dari Mhm. 4 semester. Mhm. Momen, nah itu. Nah saya 3 dari 4. Bisa dibuka nggak keluarnya yang sudah itu semester berapa aja? Yang sudah, mana tuh? Yang sudah jadi ganjil 2024 2025 genap 2004 2025 ganjil 2025 2026 yang belum genap Oh, genap 2000 jadi yang 2023 2024 kenapa belum ada ya? belum. Oh, gitu ya, GG. Nah, dari sini juga kami baru tahu, Mas. Kalau yang di sininya Hmm, bagian masa ya kerja, kok belum genap ya. Hmm. Bagaimana? yang di bagian sini masa kerja. Masa kerja memenuhi itu. Hmm, tapi Oh, bagiannya belum. 2023 2024 genap belum. 2002. Yang ini belum berarti. 23 Ya, yang benar saya lihat dua sisi. Yang 2000 24 2023 kenapa? ya, itu betul. BKD-nya sebenarnya ada nggak dulu? Atau memang baru masuknya ini? Belum pelaporan Saya BKD waktu itu atau kenapa ya? Atau ada menu coba unggah nggak di situ, Mas? enggak. Hmm, Tuh mana ya? Oke. Atau kalau mau di share screen, Pak Salis, biar lebih jelas. Saya tawarkan tadi. Oh, enggak, tak saya Mas ya oke, bentar. Nih lagi proses. Mhm. Oh gitu. Terlihat? Iya, Nggih, terlihat. Oke. ini ya. Hmm. Nggak ada menu untuk nggak juga di situ ya Mas ya? Kalau di sininya mana ya? Karena memang nggak ada mungkin ya atau kami juga nggak bisa mengcross check memastikan itu. Selain itu apa Oh, lagi ya? Tim ya? 2000 sama karya ilmiah, tapi kan Hah? nanti bisa Hmm. diselesaikan ya kalau Ada publikasi lagi yang ini. lain? TMT-nya tadi berapa masa kerja? Masa kerja Coba paling cepat. 11, malah ini 11 tahun. 11 tahun malah Oh, saya. itu terhitung dari kampus sebelumnya soalnya Mas. Hmm. Oke, ya. Apa itu bisa ketarik ke nominasi? Karena ketarik ke nominasi itu harusnya sudah 2 tahun, betul. Jadi tapi kalau kami apa melihat dari
riwayat memang Mas Zaim kan itu ada di kampus sebelumnya begitu ya. Jadi Ya tidak bisa mungkin nggih. menggunakan BKD dari perguruan tinggi yang berbeda. Itu sama mungkin dari Mas Alfian ada kendala 4 semester BKD dari perguruan tinggi yang sama tidak bisa terpenuhi juga. Gitu. Mungkin. Ya, mungkin sementara yang bisa kita apa lakukan ya memvalidasi karya ilmiah dulu nanti seiring berjalan menunggu BKD yang berikutnya itu paling Mas ya. Mungkin nggih. Saya coba nanti otak-atik dulu, mungkin Hmm. nggih. Tanya-tanya. Oke. Tapi kalau BKD-nya Gimana? memang yang genap 2324 memang belum ya Mas di Unesa Mas ya. Karena kayak NIDN saya Hmm. kayaknya keluarnya Belum ya. ganjil itu Hmm. Mas. Iya, Kayaknya ya. Saya nanti tak cek lagi coba. iya, iya. Ya ini sambil saya buka-buka juga. Iya. Mungkin sementara seperti itu ya Mas ya. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Yang Ada matur nuwun. pertanyaan dari Bu Hairunisa, Pak, Monggo Bu di chat, Indonesia. di kolom chat. Bu Indonesia mungkin bisa nyambung sambil saya ngebuka BKD soalnya. Saya Izin, bacakan nggih. Oh niki. Mungkin monggo Monggo, Bu. nggih, izin radiologi. bertanya Pak Salis, tadi Hmm. untuk yang pengapmas itu yang diklaimkan itu kan tertulis yang diunggah di Sister dan bukti dari laporan kegiatan yang dapat ditelusuri keberadaannya. Nah, itu Mm-mm. berarti artikel pengapmas yang sudah dipublikasi begitu atau bagaimana nggih, Pak? Yang bagian pangkat Mas ya. Iya. Coba sebentar. Sambil saya buka juga. Oke. Oh ya, saya share screen lagi sebentar. Yang bagian pangkat Mas begitu. Di bagian mana, Mbak? Laporannya bisa ditelusuri. Ya, itu yang tadi kami bilang harus sudah terunggah di Sister. Itu. Jadi Bapak Ibu kan melakukan penelitian. Ada laporan penelitiannya. Bapak Ibu melakukan pengabdian. Ada laporan pengabdiannya. Yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan publikasi. Baik publikasi penelitian maupun publikasi pengabdian. Jadi masing-masing dari publikasi penelitian dan pengabdian Bapak Ibu harus ada penelitiannya dan juga ada laporan penelitiannya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oh, berarti harus sudah publikasi nggih, Pak? Pengapmas Iya, juga. Oh, untuk yang penelitian iya, tapi kalau pengabdian kan tidak harus publish ya Bapak Ibu ya. iya. Untuk Berarti di PDD UKTPT ya, untuk penelitian kan wajib harus publish untuk yang akan disubmit di sini ya. Jadi kan memilih salah iya. satu artikel, artikelnya harus sudah publish. Kalau penelitian, kalau pengabdian nggak harus publish kan Bapak Ibu ya. Hanya kegiatannya aja, yaitu berupa Oh, laporan kegiatan pengabdian. Kalau di oh. bagian penelitian Bapak Ibu, nih ke atas sedikit, di bagian sini Bapak Ibu sekalian, nah perhatikan ada tiga ya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan penelitian, ada laporan penelitian, dan ada publikasi penelitian. Ketiganya ini harus ada. Karena kalimatnya di sini dan ya Bapak Ibu ya. Daftar penelitian, laporan, dan publikasi karyanya harus ada. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada publikasi penelitiannya, yang belum ada penelitian dan laporan penelitiannya, mohon bisa dibuat ya. Format template laporan penelitian itu ada formatnya sesuai dengan LPPM. Format penelitian itu kan ada proposal penelitian, formatnya juga sama dengan yang ada di LPPM. Jadi ada proposal yang diunggah di penelitian sister, ada laporan penelitian yang diunggah di sister juga, kemudian yang terakhir ada publikasi karyanya. 3 poin ini, gitu ya. Jadi catatan bersama ya buat Bu Titin dan Mbak Musti juga nanti ya. Jadi memastikan 3 poin ini ada juga, gitu. J. Baik, mungkin saya sekaligus konfirmasi Pak Salis. Jangan bertanya tapi Kadang-kadang kan judul penelitian sama publikasinya agak sedikit berbeda, itu boleh tidak nggak masalah apa-apa, ya. nggak ada masalah. Oke. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya, Mbak Titin. Yang Oh, terakhir J. Bapak Ibu ini Jumatan, Bapak Ibu. Oh, J. J, Monggo, izin, monggo Pak. izin bertanya Pak Salis. Untuk Iya. yang di surat pernyataan fakta integritas itu kan ada bidang Hmm. ilmu atau mata kuliah. Mm. Nah, itu isi apa Pak Salis? Waduh mati ke. Aduh, aduh. Untuk mata kuliah
Sesuaikan Bidang dengan ilmu. mata kuliah. Oh, berarti Hmm. artikelnya itu kita sesuaikan dengan mata kuliah apa begitu ya? Bapak Ibu Ilmu. memiliki RPS kan ya Bapak Ibu. Gini semuanya nyambung sebenarnya Bapak Ibu ya. Gini, Oh, Bapak Ibu punya RPS, itu kan RPS ada integrasi penelitian kan Bapak Ibu. Jangan bilang nggak tahu ya. Setiap RPS Bapak Ibu itu ada integrasi penelitiannya kan. Betul ya. Nah, gunakan RPS yang sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu yang linear sebagai integrasi publikasinya Bapak Ibu ini. Ya, jadi makasih juga diingetin. Ini di bagian mata kuliah di sini Bapak Ibu ya prodinya gizi. Nah, ada manajemen penyelenggaraan makanan. Ini sesuai atau nyambung dengan penelitian ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu telah mengajar manajemen penyelenggaraan makanan ini. Dari mana kita tahunya? Ya Bapak Ibu sudah mengajar sebelumnya. Kalau mau lebih valid, Bapak Ibu bisa mengecek di sisternya Bapak Ibu ya. Di sisternya Bapak Ibu bisa mengecek di bagian eh, dosen ya, bagian dosen itu di eh, pendidikan, di pengajaran di sini Bapak Ibu bisa mengecek riwayat pengajaran mata kuliah apa aja yang Bapak Ibu ngajar semuanya ada di sini. Jadi nanti kalau ditelusuri oleh asesor, Bapak Ibu pernah mengajar mata kuliah itu betul ada berarti. Dan itu udah valid. Makasih itu untuk berlaku untuk semuanya. Mas Hafiz ada di sini nggak? Mas Hafiz mata kuliah manajemen penyelenggaraan makanan itu ada nggak ya Mas ya? Sudah pernah melakukan sebelumnya? Oke, Mas Hafiz sepertinya udah wudhu mau berangkat Jumatan kayak Bapak Ibu. Dan saya harus nyusul Mas Hafiz nih. Izin bertanya, Pak. Oke. Maaf, izin. Ingin menyampaikan ini. Untuk Boleh. yang dikirim Mas Hafiz ini boleh dikirim ke grup enggak, Pak? Buat contoh teman-teman saya juga maksudnya. Hmm, mungkin ada beberapa tambahan juga nanti kami ntar ya Bapak Ibu ya. Jadi kan udah ada isinya kan template sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal nanti di bagian identitasnya itu Bu Titin di notes Bu Titin. Identitas karya ilmiah meliputi dari ISSN, doi, Oke, bentar, link Sinta, bentar Pak. eh, link indeks Ditulis di chat atau? dikirim di grup aja biar nanti mereka Oh ya, sesuai. ISSN, doi, link Sinta. Sinta, link dokumen. Oke, Mm-mm. ISSN, link doi, link Sinta, link dokumen artikelnya. 4 itu ya Bapak Ibu. Oke, cekap Bapak Ibu. Nanti kami share identitas itu aja. Dan mungkin ditambah Bu Titin, mata kuliah harus terintegrasi dengan yang akan disampaikan dalam micro teachingnya tadi. oh nggih. Dan RPS-nya. Nggih, Pak. Gitu. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah Akbar Bapak Ibu. Nggih, nggih, nggih. Baik, sepertinya sudah cukup nggih Bapak Ibu. Pak Salis juga mau sholat Jumat. Mungkin untuk acara sosialisasi pagi sampai siang hari ini kita bisa cukupkan dan kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, mari Bapak Ibu. Pak. Oke, bismillah semuanya.